Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang akan segera bergabung malam hari ini. Kalau ada yang terkejut saat menyaksikan kembali tayangan ulang dari live Instagram Mama Bear ID malam hari ini bekerja sama dengan happykids_id. Jangan kaget mama-mama, nggak salah channel ya. Jadi IG Live hari ini kalau biasanya ada Mama Agnes selaku founder Mama Bear Indonesia, hari ini saya, Rizkyani Putri, salam kenal, yang sedang bertugas untuk menggantikan peran beliau. Karena malam hari ini ada satu kepentingan yang sangat mendesak sehingga Mama Agnes harus memprioritaskan keluarga dan saya diminta untuk menggantikan sejenak. Semoga walaupun rasa rindunya demikian berat untuk Mama Agnes, founder Mama Bear, tugas saya malam hari ini bisa berlangsung dengan optimal. Mama-mama bisa curhat banyak ya. Apalagi karena malam hari ini akan segera bergabung bersama kita. Temanya spesial banget. Kita akan bicara tentang tips memulai MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas karena saya pribadi sebagai seorang ibu dengan 2 putri, masing-masing itu ya, jangan dikira kalau punya anak pertama terus sudah berpengalaman, anak kedua akan mudah. Tidak, Esperanza, sama sekali tidak. Tantangannya berbeda. Jadi malam hari ini sambil kita menunggu, luar biasa ya, sudah banyak sekali yang bergabung, lebih dari 79, lebih dari 80, terima kasih. Pada gercep ya, ada banyak tema yang akan tentunya temanya satu, tapi sudah ada banyak pertanyaan masuk. Jadi saya cuma mau ingatkan saja bahwa yang sudah drop pertanyaan melalui komen di postingan feed acara malam hari ini, nanti akan ada 3 pertanyaan terpilih dan masing-masing berhak untuk mendapatkan bingkisan menarik dari Mama Bear, yaitu voucher cookies almond oat kurma yang baru saja launching, yang enak banget itu ya. Terus juga nanti untuk tiga viewers atau mama yang malam hari ini atau bersama dengan papa juga bergabung, kemudian screenshot, kemudian share dan tag saat berlangsungnya live acara malam hari ini, akan dipilih 3 yang paling menarik tentunya untuk bisa mendapatkan masing-masing cookies almond oat kurma dalam bentuk voucher. Menarik kan ya? Jadi terima kasih. Saya mau nyapa-nyapa dulu sambil memastikan apakah tamu istimewa kita malam hari ini sudah bergabung bersama kita. Karena kabar yang saya dengar, beliau ini tidak hanya cantik, yang sangat istimewa sebagai seorang ibu, iya, istri, iya, terus juga dokter spesialis anak di RSIA dan RSU Buddha Jakarta, sekaligus founder @happykids_id. Selamat malam, Dokter Dimple Nagrani, spesialis anak. Dokter Dimple, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mbak Putri, apa kabar? Saya kabarnya oke, baik-baik aja nih hari ini. Terima kasih ya, hari ini kita udah join untuk ngomongin MPASI buat ibu-ibu. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah yang banyak dan menghilangkan semua kebingungan ibu-ibu. Amin, amin, itu harapannya. Dok, rahasianya biar cantik walaupun kerjaan jadi dokter spesialis anak bukan hal yang mudah, nemenin suami bukan hal yang mudah, ngurus anak bukan hal yang mudah, jadi founder Happy Kids Indonesia juga bukan hal yang mudah. Rahasianya apa dulu nih, Dok? Iya, rahasianya tetap happy. Itu rahasianya. Jadi Happy Kids itu berangkat dari happy mom ya, Dok? Iya, betul. Setuju. Kalau kita nggak happy, family-nya juga nggak happy, anaknya juga nggak happy. Jadi kita harus happy dulu. Jadi ini tips pertama. Kalau pengen anaknya happy, mamanya harus happy. Karena mama yang happy itu pasti jago ngeracik MPASI. Walaupun anak mau nolak-nolak gerakan tutup mulut, pasti ada strateginya. Jadi Dok, malam hari ini tema kita sangat menarik, tips memulai MPASI. Di antara semua tema yang menarik kita bahas, ini salah satu yang menurut saya paling menarik. Karena saya sebagai ibu dari 2 anak ya, anak pertama itu berasa kayak, wah ini ntar kalau punya anak kedua udah tahu nih masaknya ini udah gaya, setengah kabur gitu. Tapi faktanya
sama sekali tidak mudah ternyata. Dua anak sama-sama perempuan diasuh dengan gaya yang sama, keluarga yang sama, orang tua yang sama, seleranya beda, maunya beda, pendekatannya beda. Oh itu bakal panjang banget ntar kalau saya curhat. Tapi sebelum kita panjang ke arah sana dan menjawab pertanyaan dari mama-mama yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar, saya mau tanya dulu ke Dokter Dimple, sebetulnya MPASI itu sendiri apa? Oke. MPASI itu sendiri adalah makanan pendamping ASI. Jadi, makanan pendamping ASI itu kita mulai kapan? Kita mulainya itu kalau ASI itu sudah tidak mencukupi lagi. Hanya ASI sudah tidak mencukupi lagi. Ya. Jadi biasanya itu yang direkomendasikan adalah kita mengusahakan semaksimal mungkin ASI eksklusif itu sampai usia 6 bulan. Yes, 6 months. Oke. Nah, tetapi ada beberapa masalah di mana kalau sampai anaknya itu tidak bisa naik berat badan dengan optimal atau kenaikan berat badan per bulannya itu kurang, apa mungkin bisa dipertimbangkan untuk memulai MPASI itu sebelum usia 6 bulan, jadi kira-kira sekitar usia 4 atau 5 bulan. Tetapi ingin saya ingatkan kembali kepada orang tua untuk selalu diskusi dulu dengan dokter spesialis anaknya. Jangan pernah memulai MPASI sebelum usia 6 bulan, sebelum diskusi dengan dokter spesialis anak. Sebelum kita lanjut dok, mohon izin ini ada salah satu mama bilang suara dokter terdengar kurang jelas. Tapi dari sisi saya, mama saya dengarnya jernih loh. Saya dengarnya jelas. Jadi mungkin bisa jadi Jelas, ya? smartphone-nya volumenya dikencengin. Biasa kan kalau sambil nemenin anak bobo kan suaranya lama-lama. Coba dicek Itu dulu dikecil. volumenya ya. Saya bisa dengar dengan jelas. Deketin lagi Mudah-mudahan mic-nya. mama-mama yang lain juga udah lebih dekat. Oke, aman dok. Oke, sip. Jadi Oke. ada situasi di mana idealnya memang usia 6 bulan karena dari sisi sistem pencernaan dan lain-lain bayi itu memang dinilai lebih siap pada usia 6 bulan untuk mengonsumsi makanan pendamping ASI. Namun faktanya apabila memang dibutuhkan dan sudah dilakukan konsultasi intensif dengan dokter spesialis anak, apabila memang dibutuhkan lebih awal, kenapa tidak? Asalkan bukan diputuskan sepihak ya. Jadi bayi baru lahir nangis terus ada yang bilang, wah ini nggak kenyang ini, susunya kurang. Aduh, udah kasih pisang aja, kasih pisang gitu. Itu mitos-mitos yang beredar. Faktanya tidak boleh. Iya, setuju sekali. Itu pisang sudah ditinggalkan, sudah tidak lagi. Bahkan kita nanti akan diskusi sedikit. Sebenarnya boleh nggak sih ngasih pisang pada awal MPASI? Nanti itu juga akan kita bahas. Oh, padahal aku kira itu aman. Ternyata tidak juga. Oke, kita tahan dulu. Nanti kita akan bahas itu. Yes. Jadi saya mau sampaikan dulu ke mama dan juga papa yang sedang menyimak malam hari ini karena saya yakin perbincangan ini nggak cuma diikuti oleh mama-mama hebat, tapi papa-papa hebat juga pasti mendampingi mama. Sekarang kan untuk pengasuhan dan pendampingan anak itu nggak cuma menjadi tanggung jawab penuh sang mama, tapi juga papa selaku orang tua dan orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Jadi harus disepakati ya dok, ada banyak hal terkait MPASI yang harus disepakati bersama biar kompak gitu. Jangan sampai ada mamanya bilang jangan dulu sebelum 6 bulan, tapi neneknya punya pandangan yang berbeda, papanya nggak tega, neninya belum lagi. Jadi ada banyak hal yang memang harus dibicarakan dan disepakati bersama ya. Setuju sekali. Dok, ya, kita mulai dari pertanyaan. Silakan dok. Sorry, kalau memang kita mau mulai MPASI itu benar harus didiskusikan dulu karena harus kompromi dulu tuh satu keluarga. Karena yang merawat seorang anak itu adalah sekeluarga, bukan hanya ibunya, bukan hanya bapaknya, tapi benar-benar sekeluarga gitu. Jadi apalagi yang masih tinggal di pondok mertua indah dok. Iya, betul sekali. Dokter, kita mulai coba bahas dulu satu demi satu sesuai urutan apa yang kita diskusikan malam hari ini. Sebelum nanti kita apabila masih ada waktu kita akan coba untuk melihat dari kolom komentar dan pertanyaan yang muncul pada live Instagram malam hari ini. Siapa tahu ada yang belum kita bahas dan kupas ya dok ya. Satu demi satu dulu. Mungkin saya mohon waktu untuk kembali ke materi utama kita malam hari. Jadi tadi Dokter Dimple sudah menyampaikan bahwa sebaiknya si kecil mulai MPASI pada waktu kapan, dan yang jadi pertanyaan, tanda-tanda si kecil sudah siap MPASI. Ada tanda nggak? Karena salah satu yang saya
Ciri, yes. Sorry. Bagaimana dok? Oke. Jadi sekarang udah jelas, sinyalnya udah jelas banget. Dan pertanyaan yang pertama itu adalah kapan sebetulnya si kecil siap untuk kita berikan MPASI. Nah, kalau kita mau melihat kesiapan bayi, kita harus lihat secara fisik, kita harus lihat juga secara psikologis, ya. Jadi fisik yang pertama adalah usia. Oke. Dan usia bayi itu harus kita pertimbangkan juga untuk bayi-bayi prematur. Kalau dia bayi prematur, maka ada yang kita namakan sebagai usia koreksi. Jadi kalau kita mau memulai MPASI, kita harus menyesuaikan dengan usia koreksinya. Ya, jadi perhitungannya bagaimana dok usia koreksi ini? Saya kasih contoh ya. Bayi itu kita bilang dalam tanda kutip sudah matang dan sudah siap untuk dilahirkan itu kalau di atas 38 minggu. Ya. Jadi kalau ada bayi yang lahir 36 minggu, ya, itu perhitungannya itu sekarang harus kalau kita usia koreksi itu rata-ratanya 38 sampai 42 minggu itu yang kita anggap sebagai matang atau sudah siap. Jadi rata-ratanya adalah 40 minggu. Nah, kalau ada bayi yang lahir sebelum 38 minggu, jadi kira-kira 36 minggu, 36 minggu itu kita harus mengurangi 40 minggu rata-rata bayi siap lahir, dikurangi usia dia kelahiran adalah 36 minggu, berarti usia koreksinya itu kan dikurangin jadi 4 kan. Nah, 4 minggu itu adalah 1 bulan kan. Nah, jadi selalu usia dia saat ini harus dikurangin 1 bulan. Oke, contoh anak tersebut usianya 6 bulan, usia koreksinya itu adalah 5 bulan. Oke. Karena dia dilahirkan 1 bulan lebih cepat daripada yang seharusnya. Gitu, itu kira-kira usia koreksinya seperti itu dan mudah-mudahan jelas. Jadi kalau untuk bayi prematur harus dipertimbangkan usia koreksi, kalau bayi bukan prematur itu harus dipertimbangkan usia kronologis atau usia yang seharusnya. Nah, kemudian kalau kita membicarakan tanda kesiapan yang lain adalah bayinya itu sudah harus bisa dibantu duduk dan kepalanya sudah tidak boleh jatuh lagi ke belakang. Jadi lehernya sudah harus kuat. Iya, betul. Jadi kalau sampai kita angkat duduk bayinya tetapi lehernya itu masih letoy, masih ke belakang, nah berarti kemungkinan besar anaknya belum siap untuk makan karena hal tersebut akan menyebabkan bayinya itu resiko tersedak. Gitu. Kalau dia sampai resiko tersedak itu membahayakan untuk bayi sehingga MPASI harus ditunda. Kemudian sekalipun maaf usia bayi sudah 6 bulan lewat dan dari sisi leher dia belum bisa menyangga. Betul sekali, 100% betul. Jadi, kalau kita memang melihat bahwa lehernya itu masih belum kuat, masih jatuh ke belakang, berarti ada masalah nih. Ada masalah di otot leher, berarti itu yang harus kita terapi, itu yang harus kita cari tahu dulu. Kenapa ada masalah leher tersebut? Dan kita harus terapi, sambil terapi kita harus menunda MPASI. Untuk yang berikutnya, tanda kesiapan berikutnya itu adalah kita harus melihat biasanya kalau kita tawarkan bayi makanan, anaknya itu udah mangap. Nah, anak-anak yang belum siap, malah mereka seringnya menjulurkan lidah. Ada yang kita namakan sebagai extrusion reflex atau refleks ekstrusi, di mana kalau bayi tersebut kita kasih makanan, kita berikan lewat sendok, itu malah sendoknya itu akan dilepeh dan akan didorong oleh lidah. Ditolak oleh bayi. Jadi itu namanya extrusion reflex sehingga itu masih belum cukup untuk memulai MPASI ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah leher, kemudian tanda kesiapan dia tertarik dengan makanan dan dia mangap saat kita berikan makan, kemudian dan dia tidak mendorong makanan dengan lidah. Kita juga harus memperhatikan usia. Itu adalah tanda-tanda kesiapan bayi yang harus dipastikan sebelum kita memulai MPASI. Semua tanpa terkecuali. Karena apabila ada 1 atau 2 items yang belum terpenuhi, itu artinya belum waktunya dan harus dikonsultasikan, dipastikan terlebih dahulu. Iya, betul sekali. Betul sekali.
Menarik dok. Selanjutnya, eh, ini yang kemudian jadi pertanyaan. Kenapa para dokter spesialis anak WHO menjadikan usia 6 bulan adalah usia ideal untuk orang tua mulai memberikan MPASI bagi si kecil? Oke. Seperti yang kita tahu, kualitas dan manfaat ASI itu luar biasa sekali ya. Jadi sampai usia 6 bulan ternyata sudah banyak sekali penelitiannya dari segi energi atau segi kalori itu dari ASI saja sudah cukup. Tentunya kita harus mempertimbangkan volume ASI. Gitu. Ada beberapa orang tua di mana volume ASI-nya itu jauh drastis menurun setelah si kecil usianya 4 bulan. Hal ini juga bisa disebabkan karena orang tua tersebut sudah mulai bekerja contohnya. Kalau sudah mulai bekerja jadinya kita pumpingnya udah nggak rutin lagi atau kita nyusuinya itu udah nggak rutin lagi. Jadi hal-hal seperti ini juga bisa menyebabkan produksi ASI itu menurun, tapi memang secara natural ASI itu juga memang akan menurun volumenya sekitar usia 4 bulan dan juga sekitar usia 6 bulan, nanti sekitar usia 9 bulan lagi. Jadi memang secara natural akan tambah lama, tambah turun. Kita ada tips-tipsnya nanti untuk mempertahankan produksi ASI, tapi kita sudah biasanya tidak bisa meningkatkan secara drastis lagi gitu ya. Beda sekali dengan saat si kecil usianya 0 sampai 2 bulan itu kita masih bisa menaikkan produksi ASI, tetapi kalau udah lebih dari 4 bulan biasanya sudah sulit ya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari segi vitamin, segi mineral, semua itu sudah tercukupi dari ASI, ditambah ASI itu ada antibodi yang tidak bisa direplikasi oleh susu lain. Ya, jadi antibodinya itu udah luar biasa banyaknya. Jadi itu seakan-akan ibu-ibu itu memberikan imunisasi atau vaksinasi setiap hari kepada si kecil. Jadi antibodinya, sistem pertahanan tubuhnya itu super kuat kalau kita kasih ASI tersebut selama 6 bulan. Jadi kalau memang volumenya cukup, mohon usahakan untuk ASI eksklusif minimalnya selama 6 bulan. Nggak usah buru-buru kasih makan. Dok, ini ada beberapa pertanyaan. Ketika usia kurang dari 6 bulan, tadi kan dokter mensyaratkan beberapa items untuk bayi dikatakan sudah siap MPASI. Seandainya ini dok, usia belum 6 bulan, tapi faktor-faktor lain sudah lengkap, sudah terpenuhi. Bahkan rasa ingin taunya begitu besar, begitu ada makanan lewat aja gitu, udah rasanya pengen nyomot ngelihat orang tua atau orang dewasa di sekitarnya enak-enakan makan. Yang seperti itu bagaimana? Karena banyak ditanyakan di sini, selagi kita ada di sini dok. Betul, itu adalah dilema ibu-ibu, dilema orang tua. Dok, saya nggak tega dok, kalau saya makan anaknya minta terus. Ya, langsung mangap-mangap. Jadi benar-benar kita juga harus memperhatikan, jangan sampai terbawa emosi juga, apalagi kalau ASI kita cukup gitu. Ya kan, kalau ASI kita cukup, kita bisa memberikan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk si kecil gitu. Bukan berarti itu akan berbahaya. Kalau kita mulai MPASI, yang penting kita mulai MPASI-nya itu dengan cara yang benar. Itu tidak berbahaya, cuman sekali lagi rekomendasinya adalah kalau ASI cukup, lanjutkan ASI sampai minimal usia 6 bulan, ASI eksklusif. Lanjut 2 tahun. Amin. Amin, 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 amin. Semenantang apapun, amin. Jadi ini sekaligus menjawab rasa penasaran ya, walaupun bawaannya antara tega nggak tega, kok lihat anaknya kayak udah siapin gitu. Ada beberapa tipe orang tua yang kalau jelang umur 6 bulan, perayaan ulang bulan nih yang ke-6, itu udah heboh. Aku mau ngasih makanan apa ya? Pertama ya, kira-kira ya. Yang pertama dipikirin adalah MPASI pertama apa yang paling cocok dikonsumsi oleh si kecil. Yang sebelumnya nih maunya cuma ASI saya saja. Iya, betul. Jadi di ASI ibu itu udah ada semua makanan ibu. Semua makanan yang sudah kita pernah makan, semuanya itu sudah melewati ASI, sehingga si kecil sudah pernah mencoba semua makanan ibu. Indirectly ya, secara tidak langsung. Jadi MPASI itu tidak boleh kita mulai dengan buah-buahan terlebih dahulu, karena termasuk pisang. Termasuk pisang, yes, termasuk pisang. Jadi kita nggak boleh mulai.
Salah besar Ya, saya selama ini, berdosa, berdosa. Silakan dok, dilanjut, silakan. jadi kalau kita itu memulai dengan buah-buahan terlebih dahulu, proteinnya sangat kurang. Lemaknya ada yang banyak, ada yang sedikit. Di buah-buahan kan ada yang banyak, ada yang sedikit gitu. Tapi karbohidrat atau gulanya tinggi. Ya, jadi sama sekali tidak mencukupi. Karena kalau kita ada karbohidrat, ada protein, harus ada lemak. Tidak boleh memulai MPASI dengan buah-buahan terlebih dahulu. Lagi-lagi, kita tidak akan bisa mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Kita tidak bisa mencukupi zat besinya dari pemberian buah-buahan saja. Jadi sama sekali tidak direkomendasikan lagi untuk memulai MPASI dengan buah-buahan. Oke, jadi saya berikan contoh. Kita harus memberikan karbohidratnya itu, contohnya kita bisa kasih bubur nasi putih gitu ya, bukan beras merah. Karena beras merah itu sebetulnya seratnya terlalu tinggi. Jadi kita kasihnya yang beras putih. Kemudian kita bisa kasih kentang, ubi, singkong, jagung. Terus kita boleh kasih MPASI ditambah dengan protein. Proteinnya itu adalah protein hewani tinggi zat besi. Jadi kita utamakan di sini adalah protein hewani. Jadi contohnya kita bisa ngasih hati ayam, kita bisa kasih daging sapi, kasih telur, kita kasih ikan, kemudian kita juga bisa ngasih ayam, ya daging ayam. Nah, kemudian kita bisa memberikan lemak, ya lemaknya itu contohnya kita bisa memberikan unsalted butter, ya. Kemudian kita bisa memberikan bumbu-bumbuan. Ya, jadi kita perlu membuat makanan tersebut enak. Iya, dok. Maaf, ini baru saja dapat info dari mama-mama yang sedang menyimak. Suara dokter masih terdengar kurang keras, jadi jumping dengan suara saya, maaf. Ya, saya nggak deket-deket. Misalnya kita coba, tapi kedengeran ya. Kalau saya dengar dengan jelas, cuman untuk mama-mama yang lain yang sedang menyimak itu antara suara saya dengan suara dokter kurang terdengar imbang. Jadi saya kayak overpower, dokter terdengar lembut, mendayu-dayu gitu. Barangkali boleh nggak kita coba dok seandainya nih tanpa earphone, mungkin boleh kita lepas. Barangkali mungkin mudah-mudahan justru bisa lebih. Ini ada situasi katanya. Nah, ini lebih keras. Ada situasi katanya dokter tampilan visualnya blur, terus putus-putus suaranya. Jadi sepertinya ada jaringan yang koneksi yang mungkin terkendala di situ, dok. Saya mendengar tapi memang patah-patah. Jadi informasinya kurang jelas. Oke, siap. Ini saya ulang lagi ya. Jadi maaf ya, dok. Untuk sinyal sih untuk saat ini udah saya cek sinyalnya full ya. Jadi mudah-mudahan sih kalau dari wifi kita harus memulai MPASI. Ini sebagai ini informasi dari mama-mama, dok. Memang suaranya terdengar kurang jelas, visualnya juga kurang jernih, tidak seperti tadi awal kita berbincang. Barangkali ada pilihan opsi koneksi internet lain yang bisa dicoba di smartphone dokter. Betul-betul terputus, dok. Saya boleh mohon izin Dimple untuk bisa bergabung kembali karena tadi betul-betul tidak terdengar dengan jelas. Terima kasih ya mama-mama sudah berkabar. Aduh, waktu kita memang tidak banyak malam hari ini. Mudah-mudahan segera bergabung lagi melalui akun happykids_id. Sambil menunggu, Mam, saya cuma mau informasikan ya nanti pada saat mama-mama melakukan screenshot, kemudian sharing story kebersamaan kita malam hari ini sesuai dengan tema. Mohon kesediaan untuk mention sekaligus ya. Jadi selain tentu yang harus di-mention adalah Mama Bear ID, jangan lupa mention @happykids_id. Karena nanti akan kami pilih 3 yang akan mendapatkan hadiah istimewa dari Mama Bear. Dok, cantiknya paripurna. Mudah-mudahan ya ini udah ganti wifi. Yes.
Welcome back. Silakan dok Oke, thank dilanjut you. tadi. Ya, jadi tadi Saya lanjut, saya mohon pertanyaannya, maaf ya ibu-ibu, saya mohon maaf sekali. Udah, kita usahakan semaksimal mungkin, doakan sinyal kita bersahabat hari ini, oke? Siap. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau untuk MPASI, kita sama sekali tidak mau menyebut MPASI ini sebagai MPASI 4 bintang, tetapi kita nyebut ini sebagai MPASI 4 kuadran ya. Ini adalah sudah dari IDAI ya. Ini udah ada rekomendasinya dari IDAI. Jadi kita tidak menyebut ini sebagai 4 bintang atau 3 bintang atau 2 bintang, malah bikin bingung. Karena 4 kuadran. 4 kuadran itu harus ada karbohidrat, protein, utamakan protein hewani, lemak, dan kemudian kita juga harus memberikan buah-buahan dan sayur tapi dalam jumlah sedikit. Oke. Jadi kalau kita mau memberikan dari awal ya, meskipun si kecil itu akan memulai MPASI pada usia 4,5 bulan atau 4 bulan, kita tetap ibu-ibu mulainya itu harus dengan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kita tidak boleh memulai dengan menu tunggal, apalagi kita tidak boleh memulai dengan buah-buahan terlebih dahulu. Ya, buah-buahan itu gulanya tinggi, itu adalah karbohidrat semua, proteinnya dikit sekali, vitamin sama mineralnya juga tidak mencukupi kebutuhan si kecil. Ya, jadi padahal kayaknya ya dok, padahal kayaknya nggak ribet gitu loh cari pisang di pasar suapin, cari karet suapin, alpukat suapin, kayak nggak ribet gitu. Tapi ternyata itu salah. Iya, setuju sekali. Dan itu memang sama sekali tidak benar gitu ya. Karena gulanya tinggi banget gitu. Jadi karbohidratnya tinggi, proteinnya nggak dapet, zat besinya nggak dapet gitu. Dan bahkan ada beberapa anak-anak malah karena MPASI-nya itu sudah kita mulai dengan buah-buahan, mereka hanya menyukai makanan yang manis. Yes. Benar ya? Jadi kita tidak boleh memulai dengan makanan yang manis, sayang-sayang. Jadi kita juga cukup harus mamanya yang manis aja waktu nyuapin. Iya, bener dong. Mamanya boleh banget manis. Itu artinya dok, itu artinya kan tadi dokter bilang bukan 4 bintang istilahnya, tapi 4 kuadran. Pada usia berapa dirasa si kecil sudah siap untuk mulai mengonsumsi buah-buahan? Kalau di usia 6 bulan awal MPASI disarankan langsung dengan menu 4 kuadran dengan tekstur yang tentu lembut ya, sesuai dengan apa ya, standar awal kemampuan yang boleh dicicipi untuk si kecil. Kemampuan, betul. Ya, jadi kalau untuk buah-buahan itu boleh sebagai snack. Untuk cemilan boleh. Tapi bukan untuk makan yang besar. Utama. Ya. Jadi kalau untuk makan besar, untuk sarapan, kemudian untuk makan siang itu tidak boleh buah-buahan, tapi nanti kalau untuk cemilan boleh banget buah-buahan. Oke. Itu kayak memposisikan diri. Mamanya kalau sarapan alpukat, makan siang pisang, sore sebelum tidur makan nanas gitu ya. Apa ya, kenyang gitu kan? Betul sekali. Siap banget. Ya, jadi kalau kita mau memberikan sayur-sayuran, itu pun kita boleh mulai dari awal, tetapi jumlahnya sedikit, hanya untuk diperkenalkan saja. Karena serat dari sayur-sayuran tersebut itu terlalu banyak, sehingga akan mengganggu asupan dari karbohidrat, protein, dan lemaknya. Gitu. Jadi kita tidak boleh memberikan sayuran yang terlalu banyak, karena nanti kepenuhan perut yang kecil itu kepenuhan sama sayur-sayuran, jadinya nggak bisa masuk yang lain. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ini ada request dari mama-mama, aku jangan overpower biar imbang gitu sama suaranya dokter. Jadi aku agak jaga jarak. Ngomongku tuh nggak bisa pelan-pelan dok, maaf ya. Apalagi ngobrol sama dokter cantik yang juga pinter. Jadi kayak over semangat juga. Baik dok, itu tadi sudah dicatat baik-baik sama mama-mama tuh. Jadi nanti mudah-mudahan bisa pada saat sharing stories ya. Kan nanti ini pada screenshot nih. Sambil diselipin lah tadi statementnya dokter yang sekiranya, wah ini nih yang selama ini belum terjadi nih, ini selama ini ternyata mitos, boleh tolong ya, supaya menjadi edukasi juga untuk mama-mama hebat lain yang juga sekaligus followersnya mama-mama ya. Oke, kita lanjut nih dok, karena tadi ada pertanyaan menarik berikutnya. Berarti buah itu boleh, tapi sebagai snack, bukan sebagai menu utama. Nah, apa yang terjadi seandainya ternyata pada saat usia lebih dari 6 bulan, ada mama yang keenakan nyusuin, terus akhirnya enggak segera ngasih MPASI. Resikonya apa buat si kecil?
resikonya itu adalah kita itu nggak iseng kok mau mulai MPASI usia 6 bulan ya. Jadi penelitiannya juga udah luar biasa banyaknya. Kalau sampai usia 6 bulan, secara dari segi kalori, kemudian dari segi volume, itu biasanya ASI itu cukup untuk benar-benar memberikan si kecil apa yang dia butuhkan. Gitu. Tapi kalau udah di atas usia 6 bulan, semua vitamin, kemudian mineralnya, ya, itu sudah mulai turun. Ya, jadi dari segi zat besinya udah turun, zincnya udah turun, vitamin D sudah turun ya. Dan volume juga biasanya tadi kan sudah kita sebut juga volumenya itu sudah juga mulai menurun. Padahal kebutuhan si kecil naik karena berat badannya kan juga ikut naik. Kalau berat badannya ikut naik berarti kan asupannya juga harus lebih banyak. Ya, jadi jangan sampai kita keenakan untuk memberikan ASI karena ini akan mengganggu pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil. Jadi bukan hanya berat badan aja yang kita lihat ya. Dengan kasat mata sih kita bisa melihat hanya berat badan, tetapi perkembangan otaknya itu yang nggak kelihatan, itu yang juga akan terganggu kalau sampai berat badannya itu tidak optimal. Gitu. Jadi perkembangan otaknya yang akan terganggu. Jadi jangan sampai keenakan dan jangan memulai MPASI lebih dari usia 6 bulan karena itu udah maksimal. Siap, well noted dok, siap. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya nih, tadi kan dokter cerita makanan yang idealnya diberikan kepada si kecil, menu 4 kuadran. Dari sisi porsi dan frekuensi pemberian dalam satu hari, tadi dokter sempat cerita, tapi boleh nggak sedikit lebih detail? Jadi pembagian antara karbohidrat, protein, vitamin, dan zat-zat lain, lemak, itu berapa persen masing-masing? Kurang lebih sebagai gambaran untuk mama-mama. Oke. Jadi kita itu sebetulnya mengikuti komposisi ASI. Ya, komposisi ASI itu kira-kira karbohidratnya sekitar 40-60%, proteinnya sekitar 10-20%, kemudian sisa 30%-nya itu lemak. Ya, jadi kalau kita mengikuti komposisi ASI itu karena kita sudah merasa bahwa ASI itu udah perfect nih komposisinya. Jadi kita mau melanjutkan MPASI-nya itu komposisinya juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kita melihat secara komposisi, itu kita harus memastikan bahwa ada ketiga hal yang penting itu protein, kemudian karbohidrat dan lemak. Kita boleh menambahkan sayur-sayuran dalam jumlah sedikit ya. Jadi kita tidak langsung memberikan sayur-sayuran dalam jumlah banyak karena itu juga akan mengganggu asupan yang protein, lemak dan karbohidratnya. Oke. Kemudian saya juga ingin mengingatkan, ini sedikit off topic ya, tapi saya juga ingin mengingatkan karena ini penting sekali. Pastikan bahwa makanan yang diberikan kepada si kecil itu rasanya enak. Sebentar. Yes. Itu saya nggak pernah ngecek karena saya pikir makanan bayi kan nggak boleh tambah gula, garam ya. Jadi aduh, saya sebagai orang dewasa mikir-mikir kalau harus ngicip. Tapi dokter kasih catatan penting ini. Gimana dok tahu bahwa ini enak tanpa gula garam? Oke, jadi yang pertama yang harus kita lakukan setiap kali sebelum memberikan si kecil makanan, kita harus wajib mencoba dulu makanannya. Nggak boleh kita nggak nyobain dulu makanannya. Oke, itu wajib. Oke. Kemudian kita boleh kok memberikan garam tapi sedikit ya. Biasanya itu kita memberikan 1 jimpit. Gula biasanya dia sudah dapat dari buah-buahan, jadi sudah kita tidak tambahkan lagi di makanannya. Sebentar dok, 6 bulan sudah boleh konsumsi garam? Boleh. Sedikit 1 jimpit ya, 1 pinch. Oke. Boleh. Karena dulu di era saya baru melahirkan anak pertama dan kedua, konon garam itu baru boleh dikenalkan di usia 12 bulan. Itu pemahaman saya di masa lampau. Sebelum reinkarnasi. Sekarang udah diganti, untungnya reinkarnasi. Kemudian upgrade sama dokter Dimple ya. Udah di-upgrade. Kemudian untuk bumbu-bumbuan yang lain kan sebetulnya rempah-rempah. Contohnya daun ketumbar, lengkuas. Kemudian kita mau ngasih dokter, ini saya yang bermasalah koneksinya atau Ibu? Oke, siap. Oke.
Tadi Ya, sempat oke, siap. hilang. Jadi Tadi sempat sempat hilang. hilang. Oke. Jadi untuk saat ini kebetulan kalau kita mau memberikan semua si bumbu-bumbuan itu, kita contohnya bisa memberikan kuah soto. Kuah soto itu kita bisa mengurangi dulu garamnya sebelum kita konsumsi. Jadi kuah sotonya Jadi itu boleh dicampur dengan jadi bubuk takarannya nasi kecil. semacam, maaf dok, semacam less salt ya. Gurih tapi tidak terlalu gurih. Ya, betul, betul. Dan Dan kita garam, sebetulnya bisa maaf, menambahkan. Mm-mm. garamnya ini garam yang bebas karena apakah garam beriodium, garam biasa, garam khusus yang boleh dikonsumsi bayi gitu kan? Banyak pandangan. Oke, Garamnya oke. Garamnya garam beriodium. Jadi biasanya itu kita sebut sebagai garam dapur. Gak usah beli garam mahal-mahal. Garam beriodium aja udah cukup, garam dapur. Ya, jadi boleh. Tapi memang sedikit. Kita juga mau mengusahakan supaya rasanya itu bukan hanya asin, tetapi rasanya itu gurih. Gurihnya itu kan bisa dari bawang, bisa dari lengkuas, bisa dari daun ketumbar, bisa dari daun bawang. Jadi kita mau membuat rasanya itu enak. Karena si kecil sudah pernah kok mencoba semua itu dari ASI ibu. Ya, oh, jadi boleh kita coba. menarik. Ya. Karena pada saat kita memberikan ASI pada si kecil, kita kan juga makannya cari makanan yang enak ya dok ya. Nggak mau Iya, makan yang hambar. iya betul. Terus tiba-tiba si kecil dikasih makanan yang hambar, nggak ada rasanya sama sekali, ya dia nggak mau lah. Dok, ada Ya, pertanyaan. Kaldu instan. Kaldu mm-mm. instan. Bagaimana? Boleh tidak? Oke, kaldu instan. Jadi kalau kita mau beli makanan buat si kecil, yang sudah pasti boleh itu adalah MPASI fortifikasi yang sudah ada cap BPOM-nya. Cap. Kalau udah ada cap BPOM, berarti itu dikatakan aman untuk si kecil, jadi boleh banget kita kasih ya. Jadi kita harus juga melihat usianya kan di packagingnya itu kan suka ada usianya nih. Tetapi saya juga mengerti bahwa banyak sekali catering atau di mana kita bisa membeli kayak contohnya kaldu instan atau yang lainnya. Jadi kita juga harus melihat bahwa itu sudah ada cap BPOM-nya dan itu sudah dinyatakan aman untuk usia tersebut. Ya, kalau kita mau bikin kaldu sendiri pun itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Bahkan kita juga bisa menyimpan kaldu itu di freezer. Ya, jadi kita boleh-boleh saja memberikan makanan instan untuk si kecil. Yang penting ada cap BPOM-nya, yang penting sudah dinyatakan aman untuk usia tersebut. Jadi tolong diperhatikan dulu ya, apakah makanan tersebut aman dan pembuatan serta penyimpanan makanannya selama menjual itu dipastikan aman. Karena kalau kita membeli makanan yang penyimpanannya itu kurang bagus, suhunya itu tidak ideal untuk penyimpanan makanan, maka bakterinya itu bakal banyak banget yang sudah berkembang biak. Dan itu akan membahayakan si kecil, malah itu akan menyebabkan diare atau si kecilnya jadi sakit. Jadi nggak boleh kita berikan tanpa kita pastikan bahwa itu aman. Dok, ada pertanyaan menarik. Dari mama yang di rumah konsumsinya sudah garam mahal. Jadi di rumah tidak tersedia garam dapur biasa yang beriodium. Apakah artinya garam mahal ini tidak tepat dikonsumsi si kecil sehingga harus tetap kita siapkan? Atau boleh-boleh saja konsumsi garam mahal ini, saya nggak sebut brand ya. Ya, saya mengerti garam mahal ini ya. Tapi memang untuk anak juga butuh yodium sayang. Jadi kita tetap harus memberikan garam dapur yang murah tapi Jadi, kualitasnya oke. jadi mama-mama sayang, tolong disimak ya penjelasan Dr. Dimple Nagrani ini bukan berarti pengen mama-mama hidup dengan cermat di era pandemi, bukan. Tapi di garam yang harga terjangkau itu sudah ada kandungan yodium yang memang dibutuhkan si kecil. Ya, Jadi betul sekali. kalau bisa kasih yang bagus berkualitas dengan harga terjangkau, kenapa sibuk cari yang lain gitu kan? Iya, iya betul sekali. Baik, baik. Menarik, Dok. Ini banyak soalnya mama-mama yang pertanyaannya mengarah ke sana. Dokter, maaf, tadi sudah tuntas atau masih ada yang ditambahkan sebelum kita beranjak ke pertanyaan lain? Mudah-mudahan udah jelas. Jadi intinya sekali lagi saya ulang, makanan harus dicoba dulu oleh mama atau papa sebelum diberikan Yes. kepada si kecil, itu super-super penting.
Ya, dari Yes. segi suhu juga kan kita harus mencoba dulu. Kemudian dari segi rasa juga kita harus mencoba dulu. Jadi harus dipastikan aman, mama harus makan dulu. Jadi kita tahu apa yang dimakan sama si kecil. Jadi enak dalam kadar sedap, tapi bukan yang over. Karena kadang-kadang namanya lidah orang dewasa, kebiasaan makan yang enak-enak banget. Terus yang itu tadi dok, less salt gitu kan, yang bumbunya ada tapi syarat kayak panganan nopo iki. Maaf ya dok, Surabaya ini metu. Oh, gak apa-apa, saya juga ngerti kok dikit-dikit. Jadi memang tetap harus dicicipi. Dan tekstur harus benar-benar lembut di usia 6 bulan. Betul ya dok? Sangat Tekstur, lembut. oke, kita omongin tekstur dulu ya. Jadi tekstur itu sebetulnya kita bisa memastikan bahwa kita harus melihat perkembangan si kecil saat memberikan makanan tersebut ya. Jadi saya biasanya itu mengatakan kepada orang tua, mungkin kalau kita mau ngasih awalnya itu teksturnya itu pure atau seperti jus alpukat. Jadi nggak terlalu encer, tetapi nggak terlalu kental juga gitu. Ya, jadi kalau kita ambil dengan sendok, kalau kita miringin tuh nggak langsung tumpah, ya, tetapi dia agak pluk gitu baru tumpah. Jadi lebih kental. Karena kita tidak ingin anak menyeruput makanan tersebut, tetapi kita ingin anak mangap dan mengunyah makanan tersebut. Ya, jadi kita boleh meningkatkan tekstur makanan itu sesuai dengan satu usia, dua adalah kemampuannya. Jadi tekstur berikutnya kita sudah naik ke tekstur nasi tim kira-kira usia 9 bulan. Kita sudah naik ke tekstur makanan keluarga kira-kira usia 1 tahun. Oke. Nah, ada beberapa anak yang bisa naiknya itu lebih cepat ya. Jadi kita boleh silahkan observasi perkembangan si kecil ya. Jadi kita itu benar-benar kalau lagi ngasih makan anak, diusahakan semaksimal mungkin kita itu ada di situ. Ada di situ tuh maksudnya nggak sambil pegangan HP ya, nggak sambil pikirannya kemana-mana gitu. Sebenarnya kita kalau bisa iya betul. Jadi kalau kita benar-benar ada di situ memperhatikan, kita tahu sebenarnya kegemaran si kecil itu apa gitu. Yang dia suka apa, yang dia nggak suka apa, suhu yang dia suka itu seperti apa, tekstur yang dia suka seperti apa. Jadi sebenarnya kita juga bisa memperhatikan banyak sekali faktor ya saat kita memperhatikan si kecil makan. Gitu. Ini pas banget mama-mama yang nyimak lagi pada persiapan MPASI buat buah hatinya. Jadi pada bilang, aduh ini sip banget, habis ini boboknya nyak karena sudah tahu besok lusa mau masak apa buat si kecil. Udah nggak tersesat lagi jalannya. Syukur alhamdulillah. Nggak susah ibu. Pokoknya makanan ibu aja. Udah makanan ibu tapi rendah garam gitu loh mah. Ya supaya rendah garam. Bingung. Yes. Kecuali kalau makanan ibu ada MSG-nya ya, dok. Sebenarnya nah itu MSG itu another topic ya, tapi sebenarnya nggak apa-apa, tapi intinya adalah MSG itu masih diperbolehkan untuk bayi, tidak dianggap berbahaya untuk bayi, tetapi dikonsumsinya itu harus dalam kadar tertentu dan kadar yang sudah kadar yang sangat-sangat sedikit gitu ya, dan kadar yang sudah di ACC ya oleh rekomendasi. Jadi sebetulnya MSG tidak berbahaya, yang penting pemakaiannya tidak terlalu banyak. Dan kita juga tidak ingin selalu menggunakan MSG, kalau enggak nanti si kecil akan terbiasa dengan makanan yang rasanya gurih banget. Kalau enggak gurih banget, anaknya jadinya nggak mau makan. Dok, ada pertanyaan menarik dok. Ya. Setelah pembahasan soal MSG ini yang ternyata banyak yang penasaran ya, nyambung ke konsumsi air mineral usia 6 bulan. Udah boleh belum? Atau udah madu juga dok, tambah madu. Madu. Untuk air mineral sama madu, sebelum kita beranjak ke air mineral dan madu, saya mau ngejawab satu pertanyaan yang ada di sini tadi tentang gigi. Boleh ya? Boleh banget. Jadi itu adalah mitos ibu-ibu, kita nggak perlu nungguin gigi si kecil banyak baru setelah itu teksturnya dinaikkan. Boleh kita naikin teksturnya tanpa menunggu gigi si kecil.
Ya, jadi kita itu boleh memberikan makanan yang sudah mulai lebih padat, yang lembut gitu, ya. Yang paling biasanya paling susah untuk dikunyah itu adalah mungkin daging sapi atau daging ayam, sehingga itu bisa dicincang halus dulu, ya. Tapi untuk ikan atau telur itu kan adalah makanan padat yang sebetulnya lembut. Kita nggak perlu tungguin gigi sama sekali gitu. Jadi boleh kita naikin tekstur tanpa menunggu giginya udah banyak. Bener nggak sih dok, ketika naik tekstur itu justru membantu merangsang gigi untuk lebih cepat tumbuh? Karena ada Jadi beberapa kalau bayi yang giginya lambat pertumbuhannya. iya, iya betul. Saya setuju. Ada beberapa bayi yang memang terlambat giginya itu tumbuh, tetapi sampai saat ini saya sendiri pribadi belum pernah membaca jurnal yang mengatakan kalau kita menaikkan tekstur itu malah akan mempercepat gigi tumbuh. Tetapi kalau kita melakukan pijat gusi biasanya logikanya itu si pembuluh darahnya itu akan jauh lebih lancar di gusi gitu ya. Dan itu akan membuat gusinya itu nyaman saat lagi tumbuh gigi gitu. Tetapi untuk apakah menaikkan tekstur bisa membuat gigi kita tumbuh lebih cepat itu saya masih sendiri belum baca. Mudah-mudahan terjawab ya soal gigi ini, karena ini juga pertanyaan banyak mama pasti ya. Tadi sudah terwakili. Iya, dan itu mitos terbesar. Betul, betul, terkait MPASI. Dok, nyambung sama itu, air mineral dan madu pada usia berapa boleh? Oke, madu dulu saya jawab ya. Madu itu tidak boleh diberikan kepada si kecil yang usianya di bawah 1 tahun. Ya, jadi kita juga harus benar-benar memperhatikan kalau udah di atas 1 tahun boleh kita berikan madu. Nah, kemudian untuk konsumsi air mineral. Konsumsi air mineral itu kalau sudah di atas 6 bulan boleh kita berikan dalam jumlah sedikit. Nah, rekomendasinya itu variasinya terlalu banyak untuk air mineral ini. Ya, tetapi kira-kira itu kita boleh memberikan sekitar 60 mili ya sampai sekitar 100 mili dalam 1 hari. Dalam 1 hari, betul sekali. Karena kita mempertimbangkan kita sedang memberikan ASI juga kepada si kecil. Jadi di dalam ASI pun kan ada kandungan air. Ya, jadi kita juga tidak perlu langsung memberikan. Gitu. Apakah boleh? Boleh. Tetapi sekali lagi rekomendasinya itu terlalu bervariasi. Gitu ya. Jadi ada rekomendasi dari IDAI, ada rekomendasi dari AAP atau American Academy of Pediatrics gitu ya. Jadi banyak sekali rekomendasinya. Intinya boleh, tetapi kalau kita bisa memberikan ASI di mana ASI juga mengandung air, itu saja sudah cukup. Kemudian nanti kita bisa perlahan dengan bertambahnya usia kita bisa menambahkan air. Kalau kita mau hitung kira-kira sekitar yang tadi saya sebut sekitar 60 sampai sekitar 100 mili per hari. Itu kan udah kita tambahkan ASI atau susu, kemudian kita sudah menambahkan air yang ada di dalam makanan. Kan di dalam makanan juga kan pasti ada kandungan air. Dok, sebelum kita lanjut, untuk memastikan saja waktu dokter tersedia sampai pukul berapa, karena ada beberapa pertanyaan menarik yang belum terjawab di kolom komentar. Saya belum sampaikan ke dokter. Kita akan tepat selesai pukul 9 atau boleh lebih dikit, dok? Boleh lebih dikit, nggak masalah sama sekali. Aduh, asal mama-mamanya belum ngantuk. Sejauh ini 274 ayo kita lanjut. Ayo ya. Sejauh ini 274 mama nih pada nyimak. Jadi kayaknya bakal betah ini mau sampai jam 3 subuh kalau demi anak dibela-belain kayaknya. Dok, balik lagi boleh ya? Balik lagi ke pertanyaan. Jadi tadi terkait tekstur sudah terjawab. Bagaimana cara untuk mengatasi ketika buang air besar tidak lancar berkaitan dengan proses transisi dari ASI kemudian MPASI? Artinya ada menu yang salah dalam MPASI-nya. Oke. Perubahan pola BAB saat kita mulai MPASI itu normal ya. Jadi kalau perubahan pola BAB itu kan karena makanannya itu kan baru, jadi si kecil baru kenalan dengan makanan. Pasti proses pencernaannya pun harus ikut beradaptasi. Ya, jadi perubahan pola BAB itu normal sekali ya. Jadi ada beberapa mungkin yang jadinya diare, ada beberapa yang mungkin jadinya BAB-nya keras banget ya. Jadi
kita boleh kalau memang BAB-nya keras, kita boleh menambahkan air putih. Dan saya mau mengingatkan orang tua untuk menambahkan asupan air mereka. Ya, jadi ibu-ibu harus juga meningkatkan asupan air supaya ASI kita juga airnya jadi ikut meningkat. Gitu ya. Jadi ibu-ibu yang menyusui tahu sendiri kan kalau lagi nyusuin itu kan bawaannya haus banget ya. Jadi kita juga harus memastikan kita mengkonsumsi air yang cukup. Gitu. Dok, Ya. Jadi kalau memang dilanjut dulu silakan. Oke. Kalau memang konstipasi atau sembelit ya, sembelit pada bayi itu sudah membuat bayinya itu tidak nyaman ya, jadi udah mengejan terus ya, kemudian dia tidak nyaman, terus saat dia pup mungkin ada darahnya, kemudian mungkin kerikil-kerikil kecil-kecil ya, itu udah merupakan suatu masalah dan itu harus dikonsultasikan ke dokter. Oke, ada durasi hari atau berapa kali terjadi sehingga harus segera ke dokter, atau ada batas 1, 2, 3 hari masih aman kok, Moms, misalnya? Betul. Betul. Jadi kalau seorang bayi itu baru BAB 1 kali dalam jarak waktu 3-5 hari sekali, itu masih biasanya aman. Yang penting bayinya pun nyaman. Jadi kita bukan hanya batasan jam atau hari aja, tapi kita harus memastikan si kecil juga aman. Jadi jangan sampai dia mengejan terus ya. Kemudian kita bisa lihat juga ya, maaf ya, tapi anusnya itu juga sudah terbuka gitu ya. Ingin sekali mengeluarkan BAB-nya tetapi tidak mampu, atau saat keluar itu BAB-nya keras sekali, bahkan bisa sampai menyebabkan luka di anusnya. Hal ini sudah tidak normal lagi. Jadi jangan pernah melihat jam, jangan pernah melihat hari. Kalau memang anaknya sudah tidak nyaman, boleh langsung dikonsultasikan ke dokter. Oke, itulah pentingnya bicara dari hati ke hati dengan bayi. Sekalipun dia belum bisa bilang, Mama, perutku tidak nyaman. Kita harus tahu ya, rewelnya dia bisa jadi karena ada ketidaknyamanan di area perut, misalnya di era awal MPASI ini berjalan. Dokter, ini nyambung lagi nih, karena kebetulan sekarang sudah jam 8:51, artinya 9 menit lagi Instagram akan reminding kita untuk jeda sebelum kita lanjut ke part 2. Boleh ya dok ya, nambah sedikit ya nanti ya. Boleh. Nanti di part berikutnya baru akan kami sampaikan pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar. Jadi kita tuntaskan dulu topik utama kita hari ini supaya mama-mama bisa nyimak sambil nimbrung. Karena berkaitan dengan gigi tadi, berkaitan dengan pertumbuhan gigi, ada pertanyaan menarik. Kalau udah MPASI, otomatis mulut bayi yang sebelumnya hanya ASI kan sudah terima makanan. Apa itu artinya sudah mulai dianjurkan untuk sikat gigi dengan sikat gigi khusus bayi? Dan bagaimana cara pengaturannya? Sebelum tidur kah? Karena bayi kan tidurnya sehari bisa 5-10 kali gitu. Setiap sebelum tidur harus digosok giginya. 5 kali sehari gosok gigi. Stres yang gosok kalau stres. Jadi kalau kita sebenarnya menganjurkan untuk membersihkan mulut bayi itu dari awal ya. Dari pas bayi itu juga kita pas baru lahir. Masih dalam bentuk gusi. Itu sudah digosok. Iya, jadi mulutnya itu sudah harus kita bersihkan ya. Dan di bagian dalam pipi nih ya, kanan kiri kita harus bersihin. Kemudian gusinya juga harus kita bersihkan. Itu dari awal. Nah, mulai timbul gigi pertama baru 1 aja udah langsung harus mulai sikat gigi. Ya, jadi kalau kita sudah mulai kalau sudah melihat ada gigi juga udah harus langsung sikat gigi gitu ya. Dan awal-awalnya itu kita bisa menggunakan kasa saat belum ada gigi. Kemudian kalau nanti sudah ada gigi kita bisa menggunakan finger brush. Finger brush itu yang brush yang ada di jari itu loh. Ya, kita bisa menggunakan itu untuk membersihkan mulut si kecil, kita bersihkan lidah, kita sikat giginya, dan juga kita bisa menyikat bagian dalam pipi untuk memastikan tidak ada sisa-sisa makanan atau tidak ada sisa-sisa susu. Gitu. Dok, tanya, cara menyiapkan kasa yang higienis sebelum dimasukkan ke mulut bayi gimana? Mulai dari tangan kita sendiri, jari kita harus bersih, lalu kasanya harus dibalur apa? Air mineral saja cukup atau bagaimana, dok? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Biasanya tadi kan Mbak Putri kebetulan nunjuknya pakai jari telunjuk nih. Iya, kurang kecil ya dok? Pakai, iya
gede banget sayang. Tahu, Mbak. Habis bibir anak saya Mulutnya so itu small. Jadi kita pakai pakai jari kelingking ya. Kita boleh balut dengan kasa. Kita boleh celupin ke dalam air mineral ya. Kemudian kita bisa menggosok dan kita bisa membersihkan lidah, bagian dalam pipi. Kalau sudah ada gigi, kita boleh langsung menggunakan finger brush, menggunakan odol. Ini kebetulan mau menjawab pertanyaan itu juga ya. Boleh menggunakan odol. Biasanya kita menggunakan odol awalnya itu adalah non fluoride. Gitu. itu odol khusus untuk bayi usia kurang dari 1 tahun ya, Dok? Betul sekali, betul sekali. Jadi biasanya itu ada tulisan yang sekitar ada usia 0 sampai 12 bulan gitu ya, ada tulisannya. Kalau ada tulisan itu, kita ya tentunya nggak perlu pakai pas bayinya baru lahir, kita langsung pakai odol ya nggak usah. Ya, yang penting kalau nanti giginya sudah timbul, itu sudah harus langsung pakai odol. Dan sudah harus langsung mulai menyikat gigi. Berkaitan dengan pembahasan kasa ini, saya cuma mau mengingatkan mama-mama, jadi pemasangan kasanya itu harus benar-benar panjang sampai ke ujung, karena jaga-jaga jangan sampai kasanya tertinggal di dalam mulut bayi ya, Dok? Iya, Artinya betul sekali. kasanya harus betul-betul Digulung. aman, terikat di jari kita. Jangan sampai saking ngiriknya nih, Dok, ceritanya kan lagi pandemi. Makanya secukupnya aja Iya. masuk, terus nyangkut di dalam. Iya. Iya, itu betul banget, betul banget. Ini kan ada yang bilang biasanya dia pakai telunjuk biasanya lebih gampang. Jadi tolong disesuaikan dengan mulut Mulut bayi juga ya. bayinya. Kalau mulut bayi baru lahir kan kita pakai telunjuk kan lumayan banget ya, gede gitu kan. Jadi silahkan kalau memang contoh nih bayinya udah usianya udah 2 atau 3 bulan, bayinya itu udah berat badannya udah sekitar 6 kilo, bolehlah. Kalau memang telunjuk kan gitu kan, tapi rata-rata biasanya sih saya mengajarkan menggunakan jari kelingking aja udah cukup. Siap. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya apakah telunjuk itu tidak lebih baik dari kelingking. Yang penting mama pada saat membersihkan hati-hati. Jadi betul-betul untuk memastikan mulutnya bersih. Pada saat proses pembersihan juga si kecil nyaman, bukannya bersihin terus mamanya emosi. Kamu ini nggak mau mulutmu dibersihin sama mama gitu kan? Jangan. Nanti dia trauma sikat gigi mama. Jangan. Dok, ini sebentar lagi akan terputus. Jadi ketimbang kita enak-enak ngobrol tiba-tiba putus, saya mohon izin untuk close dulu bagian pertama perbincangan kita, dan segera setelah ini saya akan kembali lagi. Boleh ya, Dok ya? Siap. Jadi boleh, untuk mama-mama, jangan kemana-mana, tetap bersama kami malam ini. Dok, setelah ini saya akan undang kembali. Mohon waktu, mama-mama. Iya, terima kasih. See you soon ya. See you very soon.